وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sedang jemaah zuhur Masjid Amilin yang dimuliakan Allah SWT. Kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat karunia-Nya. Salatu dan salam buat Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Imran ayat yang 190 dan 191. Ya, artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan kemudian mereka mikirkan tentang ciptaan Allah SWT, tentang ciptaan langit dan bumi, dan kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami, tiada yang Kau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dan jauhkan kami dari azab api neraka. Bapak Ibu hadirin yang berhadir, jelas sekali dalam ayat yang disampaikan Allah SWT kepada kita, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dan itu adalah penjelasan-penjelasan bagi kita, keterangan-keterangan bagi kita, informasi-informasi kepada kita. Informasi tentang kita manusia ini, dan juga informasi tentang alam ini, dan informasi ya, tentang segala sesuatu yang dapat kita ambil dari para peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, termasuk kepada peristiwa yang sama-sama kita alami di dunia sekarang, yaitu wabah COVID-19, coronavirus 19. Kenapa 19? Karena dia muncul tahun 2019. Dan berkemungkinan juga akan muncul jenis-jenis yang lain. Dan kata orang kesehatan, coronavirus ini ada macam-macam. Sekarang baru keluar 2019. Dan masih ada lagi coronavirus yang lain. Kalau kita lihat akibat daripada coronavirus 19 ini, yang selama ini dikenal kuat, maka itu nampak lemahnya. Yang selama ini hebat, nampak kekurangan dan keterbatasannya. Yang selama ini mereka dikdaya, maka dengan coronavirus maka terlihat akan ketidakberdayaan, terlihat akan kelemahan. Siapa yang tidak kenal kepada Amerika? Tapi justru korban yang terbanyak ada di sana. Kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan kesehatan, sesuatu yang belum terjadi mereka bisa prediksi. Tapi justru dengan coronavirus yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata itu, justru mereka lumpuh dan korban yang berjatuhan justru besar tempat mereka. Demikian juga beberapa negara Eropa dan kemudian juga Cina dan kemudian juga
dan negara lainnya. Ini baru yang muncul satu coronavirus, yaitu coronavirus 19. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Allah SWT ayat yang kita bacakan tadi, bahwa pencipta langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwasanya memang dengan peristiwa ini Allah itu Maha Kuasa. Bukan kita yang berkuasa atas muka bumi. Bukan kita yang berkuasa atas diri kita, tapi adalah Allah SWT. Kita dilumpuhkan dan dikalahkan dengan satu jenis makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tetapi bisa melumpuhkan kesehatan, melumpuhkan ekonomi, dan melumpuhkan kehidupan. Bayangkan kalau seandainya coronavirus yang lain keluar bersama. Ini baru satu. Bayangkan kalau seandainya yang keluar dari perut bumi, kemudian juga dikeluarkan oleh Allah SWT semuanya. Dan ketika planet-planet yang ada berbenturan satu sama lainnya, maka hal itu membuktikan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahwa memang kiamat itu pasti akan terjadi. Cuma kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Kenapa? Karena di sini akan kekuasaan Allah SWT. Akan kebenaran informasi-informasi Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Akan kebenaran dan terbuktinya apa yang disampaikan Allah SWT kepada kita dalam Al-Quran. Bahwasanya yang menguasai alam ini, yang menguasai alam beserta isinya ini bukan manusia tapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu Bapak Ibu hadirin yang berhadir, maka ini juga membuktikan dan menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya kiamat itu, hancurnya manusia dan hancurnya bumi ini suatu saat nanti memang suatu yang tidak terbantahkan itu akan terjadi. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Kemudian yang kedua, dengan peristiwa coronavirus 19 ini juga buktikan kepada kita bahwasanya syariat Islam, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam juga membuktikan kita akan kebenarannya, dan juga membuktikan kepada kita bahwasanya ketika kita beramal dan melaksanakan Islam itu, maka kita akan selamat. Kita ikuti daripada ahli kesehatan dan kemudian juga dari protokol COVID itu sendiri. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangka untuk menghadapi coronavirus ini? Yang pertama sekali, kita harus sering cuci tangan. Bersih-bersih. Siapa yang paling sering cuci tangan, membersihkan tangannya? Adalah orang-orang Islam. Minimal 5 kali mereka cuci tangan. Bersihkan tangan. Kenapa? Karena penyebab daripada coronavirus ini, yaitu virus itu akan masuk melalui 3 jalan. Yang pertama melalui mata, yang kedua melalui hidung, yang ketiga melalui mulut. Nah, kalau seandainya tangan kita kotor, kalau seandainya tangan kita tidak bersih, maka ini akan menyebabkan penyebaran dan kemudian menyebabkan berkembangnya, masuknya kepada 3 jalur tadi. Ini benar ketika Islam mengajarkan kepada kita at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagai daripada iman, maka inilah faktanya. Inilah buktinya kepada kita. Dan bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang memang mengajarkan kebersihan dan pentingnya kebersihan itu karena memang adalah untuk keselamatan kita sendiri. Dan di antaranya minimal
5 kali kita membersihkan tangan kita sehari ketika kita akan salat 5 waktu. Kita bersihkan sebelum kita berduduk, maka bersih tangan. Dan kebersihan sesungguhnya itu adalah dengan air, dengan mengalirkan air. Jadi tidak cukup bersihkan itu dengan kertas. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita kemuliaan ketinggian Islam itu. Bahwa namanya membersihkan itu dengan air, dengan kertas, dengan tisu. Itu makanya kalau kita buang air ke toilet, maka bersihkan dengan air, dengan tisu. Tidak bersih dengan kertas itu, tidak bersih dengan tisu, bersihnya dengan air. Ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan nilai-nilai Islam, ajaran Islam. Yang namanya membersihkan itu adalah air, mengalirkan air. Jadilah budaya kita. Nah, kadang-kala kita sudah begitu tingginya Islam ini, dan dengan coronavirus ini mengajarkan kepada kita bahwa yang bersihkan itu dengan air. Dan cukup di toilet itu dengan kertas. Justru orang yang banyak ketika buang air dengan kertas, itulah yang banyak diserang oleh coronavirus. Nah, kita orang Indonesia tiru-tiru pula, sementara Islam sudah mengajarkan kepada kita. Maka saya itu berbahagia dengan peristiwa ini menguatkan kepada kita, mengokohkan kepada kita. Tidak usah tiru-tiru, betul lah budaya Barat itu. Kita punya budaya sendiri, budaya Islam yang namanya membersihkan dengan air. Yang namanya bersuci itu dengan air. Dan ketika sebelum kita sholat, kita berwudhu, maka kita dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung. Rupanya coronavirus bersarangnya adalah di hidung. Sehingga itu makanya ketika suap, maka diambil cairan yang ada di hidung, sehingga dengan dimasukkan kapas dan kemudian diambil cairan itu diperiksa dan kemudian diperiksa ke lambung. Makanya ketika kita dalam Islam dianjurkan untuk masukkan air ke dalam hidung kemudian kita keluarkan. Masukkan air ke dalam hidung kita keluarkan. Rupanya itu membersihkan coronavirus. Kita baru tahu sadarnya adalah ketika peristiwa COVID-19 pada hari ini. Bukan di mata diambil, ya, bukan di mulut diambil, di hidung. Jadi benar budaya, perilaku, nilai yang diajarkan oleh Islam selama ini adalah membersihkan, menyelamatkan hidup. Dan setelah itu kita berkumur-kumur. Kalau kita masukkan air ke dalam hidung dan kita keluarkan, maka nanti akan ada terasa di kerongkongan kita, nanti ada yang mengalir ke sana. Biasanya ada dahak atau segala macam. Itu maka setelah itu kita berkumur-kumur. Sebelum kita berwudhu, maka bersihkan itu, bersihkan tangan kita, kemudian bersihkan mulut kita, bersihkan hidung kita. Ya, kenapa? Karena itu adalah cara untuk menjauhkan kita dari penyakit yang telah coronavirus yang sekarang membuktikan kepada kita bersarangnya coronavirus itu adalah di dalam rongga hidung. Masuk dia ke sana, nanti dia akan sampai ke paru-paru kita. Nah, sehingga nanti di sana dia akan rusak, akan mengganggu pernapasan kita dan akan mengganggu yang lain-lain. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Peristiwa-peristiwa ini semuanya adalah tanda-tanda kebenaran, tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebenaran Islam itu. Maka itu peristiwa ini semuanya adalah hendaknya menjadi bagian yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, yang akan menjadikan kita menjadi orang yang makin kuat keimanan, makin yakin dengan kebenaran Islam dan kebenaran syariat Islam.
dan keterbuktian kepada kita akan kebenaran syariat Islam itu, akan kebenaran nilai-nilai Islam itu, akan kebenaran daripada Al-Quran yang telah mengajar kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini menjadi bagian yang meningkatkan keyakinan kita kepada Allah SWT dan juga menjadikan semangat kita untuk beramal dengan Islam itu, dan kemudian juga menjadikan motivasi kita untuk memperjuangkan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga dalam kehidupan berbangsa. Demikian, mohon maaf bila terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.